Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dan lebih kering dibandingkan tahun 2018 lalu. Apa penyebab hal tersebut dan wilayah mana saja di Indonesia yang akan mengalaminya? Apa lantas antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasinya? Saya akan bahasnya bersama Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG. Ada Pak Hari Tirtojatmiko yang telah hadir di studio Metro TV di pagi hari. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Iya, ini kita tadi simak bersama ada beberapa wilayah di Indonesia yang kekeringan. BMKG juga telah menyatakan bahwa musim kemarau di tahun 2019 ini akan lebih lama dan lebih kering dibandingkan 2018 lalu. Bisa dijelaskan sedikit, Pak? Terima kasih Mbak Ajeng. Terkait dengan kemarau tahun ini, kalau kita bandingkan dengan tahun 2018, memang lebih kering dibandingkan 2018. Namun tidak sekering 2015. Oke, jadi paling kering di antara 4 tahun terakhir ada 2015. 2015, betul. Jadi kenapa dikatakan panjang? Kalau suatu kemarau dikatakan panjang apabila dia melebihi normalnya. Normalnya itu biasanya biasanya kalau untuk wilayah Jawa, biasanya sekitar 4 bulan, 4 sampai 5 bulan, antara itu. Namun kalau kalau kering menjadi 6 sampai 7 atau bahkan 8 bulan. Dan kalau kita berkaca tahun 2015 itu rata-rata antara 8 sampai 10 bulan. Oh, itu jauh lebih lama berarti. Panjang. Ya. Oke. Kalau lebih kering? Lebih kering itu kita melihatnya kalau 2018 normal. Tahun 2019 itu pada saat musim kemarau bertepatan ada fenomena El Nino. Nah itu menjadikan kita kering. Seperti itu. Jadi karena fenomena El Nino tersebut ini akan lebih kering dibandingkan tahun kemarin. Iya, itu bertepatannya seperti itu. Dan ini ada monitoring hari tanpa hujan, HTH. Ini bisa dijelaskan karena di HTH ini sebagian besar yang warna merah ini di Pulau Jawa dan juga NTB, NTT, Denpasar dan sekitarnya. HTH itu untuk mencermati perlu dicermati masyarakat itu mudahnya adalah tidak ada hujan berapa hari. Oh gitu. Jadi ini per 30 Juni nih ya? Per 30 Juni. Jadi update terbaru biasanya kita mengupdate-nya per dasarian, per 10 hari. Jadi update per 30 Juni, kalau kita detailkan yang merahnya saja, artinya merah itu berapa? Lebih dari 60 hari. Kalau lebih dari 60 hari, lebih dari 2 bulan tidak turun hujan. Oh, jadi daerah-daerah merah ini yang bisa dilihat pemirsa bahwa ini akan 2 bulan tidak turun hujan. Ini sudah. Sudah 2 bulan terakhir. Sudah. 3 bulan. 2 bulan, lebih dari 2 bulan. Padahal ini di awal Juli. Nah, kalau di awal Juli itu adalah puncak kemarau. Kalau puncak kemarau berarti masih ada sekitar Juli, Agustus, September. Berarti ada 3 bulan lagi yang perlu diantisipasi terkait titik-titik merah. Oke, tadi itulah kenapa ada berita dari Jawa Tengah yang mengatakan bahwa di Jawa Tengah itu kekeringannya sudah mulai orang-orang membeli jerigen, sudah harus mempersiapkan air bersih. Betul sekali. Daerah mana saja yang bisa harus diwaspadai? Ini kan ada nih. Jadi ini update per tanggal 24 dan saat ini sedang dilakukan update yang terbaru lagi. Dari warna ini adalah peringatan dini terkait dengan kekeringan secara meteorologis. Jadi kekeringan ada 4, kekeringan meteorologis, hidrologi, pertanian atau agrometeorologi sama sosioekonomi. Yang membedakan kalau meteorologis kita melihatnya dari curah hujannya. Ada mulai dari suhu, kelembapan, lebih dari cuaca ya Pak? Ya, ke cuaca. Jadi yang warna orange itu siaga tulisannya di sini ya. Dan yang merah itu awas. Apa yang harus siaga dan diawasi oleh masyarakat untuk melihat? Awas itu karena dari tadi tadi hujannya sudah tidak ada hujan, itu lebih dari 2 bulan bahkan lebih dari 3 bulan nantinya. Satu itu. Terus persentase dari curah hujannya itu kurang dari 20 mili, artinya tidak ada potensi hujan sama sekali. Itu persentase 20. Dan update yang terbaru, kalau tadi gambarnya yang merah itu ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah juga, maka yang merah itu akan bertambah. Kalau merah bertambah itu, maka kita harus melihat dari kekeringan meteorologis, apakah berdampak pada kekeringan hidrologis? Oke, itu saling berkaitan. Berkaitan. Itu berarti, kalau ya? Meteorologisnya sudah, dilihat hidrologi. Kalau hidrologi berkaitan dengan air. Air itu bisa
ketersediaan air tanah, seperti tadi terus resapan air, irigasi dan sebagainya. Kalau itu sudah berdampak, maka otomatis dampaknya ke pertanian, pertanian dan daerah aliran sungainya tidak ada, air tidak ada, lalu pertanian juga terdampak. Ya, itu di daerah orange dan juga merah berarti. Ya, itu yang perlu menjadi kewaspadaan semuanya, karena tadi ada siaga yang sama awas. Dan ini perkembangan musim kemarau. Perkembangan musim kemarau saat ini kalau dilihat grafis ini ada hijau dan coklat. Yang coklat itu sudah memasuki musim kemarau. Jadi sebagian Sumatera, sebagian Kalimantan, sedikit di Sulawesi dan juga Papua ini juga sudah mulai masuk ke musim kemarau ya Pak ya? Itu daerah-daerah kemarau. Ternyata dari daerah kita baru 37. 36 sampai 37% daerah yang masuk kemarau. Dan tapi kalau kita adalah dari daerah Pulau Jawa, NTB, NTT itu ya. Begitu kita lihatkan daerah yang zona musimnya itu 77% daerah zona musim. Kalau per wilayahnya sekitar 30. Ya sisanya 64 atau 63% masih hujan. Jadi ada potensi-potensi yang warna hijau itu masih saat ini masih hujan sehingga masyarakat bingung. Di saudara-saudara kita di wilayah Sulawesi Tengah kemarin ada banjir, informasi banjir. Memang saat ini masih turun hujan. Sedangkan di wilayah Jawa, Lampung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu sudah tidak ada hujan. Kalau melihat peta ini kita jadi tahu daerah-daerah mana kira-kira yang perkembangan musim kemarau sudah dimulai, yang mana yang masih hijau alias sudah masih mengalami musim hujan. Betul sekali. Nah, antisipasi apa yang akan dilakukan pemerintah? Karena ini ada yang kekeringan seperti tadi di Jawa Tengah dan juga di NTB juga kekeringan. Apa antisipasinya? Antisipasinya dilihat dari posisi wilayah. Kalau wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu ketersediaan air. Ketersediaan air baik air baku mutu maupun air tanah. Nah ini perakiraan puncak musim kemarau ini terjadi kapan kira-kira? Puncak musim kemarau lebih memudahkannya dimulai dari Juli, puncaknya sekitar Juli, Agustus, September. Nah dari sisi itu saat ini baru awal Juli, berarti awal masuk ya masih ada Agustus 3 bulan kira-kira 3 bulan. Itu yang perlu diantisipasi. Tadi meneruskan yang tadi kalau wilayah Jawa lebih ke air, terus ada beberapa wilayah yang rentan karhutla, kebakaran lahan dan hutan. Makanya dari sisi itu kita sampaikan daerah-daerah mana saja yang potensinya disesuaikan dengan wilayah tadi. Jadi BMKG juga memberikan peringatan dini kira-kira daerah-daerah mana yang harus waspada karhutla, lalu kekeringan seperti itu. Kalau melihat seperti ini, nah ini warna-warnanya beda-beda. Warna-warnanya beda. Jadi yang didominasi warna merah. Warna merah itu Juni. Di Agustus sama September. September, oke. Itu jadi Agustus September. Dari Agustus September itulah yang perlu menjadi perhatian masyarakat. Saat ini sudah warningnya di Juni dan di Juli. Nah, itu mulai proses. Proses seperti itu. Nah yang untuk wilayah Jawa sendiri itu ketersediaan air baku mutu. Terus untuk wilayah Sumatera, Kalimantan, waspada peningkatan titik panas, titik api tadi. Terus untuk Papua, itu khusus Papua bagian selatan. Itu sejarahnya tahun 2015 ada titik api, karhutla juga. Maka daerah-daerah itu yang perlu menjadi kewaspadaan diantisipasi. Sedangkan wilayah yang di luar itu, potensinya berbeda, ada karhutla, ada banjir dan sebagainya. Maka kami mengupdate perkembangan musim tadi, musim kemarau sejauh mana persentasenya, dan hari tanpa hujan tadi, titik-titiknya mana saja yang masih hijau, artinya kalau hijau itu masih hujan, dan mana yang sudah lebih dari 2 bulan, 2 bulan masih kemarau. Oke, terakhir Pak, ini kan masyarakat juga ingin tahu kira-kira daerah mereka ini yang mana yang hujan, mana yang kemarau, apalagi tadi titik-titik itu sangat menjelaskan di mana bisa melihat informasi tersebut dan bagaimana sosialisasi dari BMKG sendiri. Oke, untuk sosialisasi BMKG bisa melihat di website. Kalau itu setiap hari ada ya? Setiap hari di website. Kalau kurang puas, download aplikasi. Follow di Twitter, Facebook, Instagram. Nah, terus kalau masih kurang puas, boleh mendatangi BMKG yang
terdekat di seluruh wilayah Indonesia. Jadi sosialisasi terus dilakukan dan termasuk di musim kemarau seperti ini juga BMKG sering sekali datang ke TV-TV untuk memberikan sosialisasi. Betul sekali. Seperti Pak Hari pada pagi hari ini, terima kasih Pak Hari telah memberikan informasi cuaca. Semoga tentunya bermanfaat bagi pemirsa. Dan pemirsa, kami akan hadirkan perakiraan cuaca usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Metro Pagi Prime Time.